Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Hidayat Viral. Pada video kali ini saya akan membagikan cara aplikasi teman-teman, aplikasi membuat kwitansi yang sesuai dengan Arkas ya. Oke, aplikasi kwitansi sederhana ini 2020 ini saya dapatkan dari channel YouTube ya teman-teman, channel YouTube Juan, yang sumbernya saya cantumkan di deskripsi. Oke, seperti ini penjelasannya. Yang pertama, di sini ada data sekolah, data base honor dan transport, data base modal, barang dan jasa dan modal ya teman-teman. Kemudian ada isian honor, isian transport, cetak kwitansi. Oke, yang pertama yaitu isikan data sekolahnya dulu. Semisal SDN Aing Anyar 1, nama kepala sekolahnya misalnya modal SPD SD, kemudian NIP-nya misalnya 63021902 misalnya 1001. Nama bendara bos misalnya ya, ketik saja di sini. Kemudian NIP-nya juga diketik. Kemudian periodenya di sini Januari sampai Maret 2020 ya, per triwulan. Nah, dan di sini ya teman-teman, nama gurunya juga, nama guru dan penerima di sini ini juga ditulis, termasuk nama guru PNS, GTT ya. Kemudian juga toko penerima, misalnya di sini saya tulis sembarang saja ya teman-teman, misalnya Yuli, Emi, Ria, Agus, Khalid misalnya. Kemudian yang Sukwan misalnya Saiful, misal Yana misal. Dan di sini juga dikasih NIP-nya, misal NIP-nya saya samakan saja ya teman, ini sebagai contoh saja. Saya kopikan, kemudian NUPTK-nya misalnya ini ya teman-teman. Saya kopikan di sini. Yang Saiful dan Yana ini karena tidak ada NIP-nya, karena Sukwan atau GTT. Kemudian juga setelah nama guru penerimanya misalnya Toko Mulia Agung, Toko Mutiara, kemudian toko Mila, toko minuman misalnya. Dan ini toko-toko ini ditulis ya teman-teman sesuai dengan kwitansi yang ada di triwulan yang ada di selama di triwulan 1 Januari sampai Maret. Oke, saya kasih contoh di sini 4 saja untuk toko. Kemudian setelah diisi teman-teman baru ke menu lagi ya. Kemudian di sini ini database honor dan transport ya teman-teman. Nah, untuk mengisi database honor dan transport kita ke Arkasnya dulu ya teman-teman. Kita ke Arkasnya dulu ya, kemudian ke penata usahaan, kemudian ke BKU ya teman-teman, atau buku kas pembantu ya. Nah, di buku kas pembantu, kenapa saya ke buku kas pembantu? Karena buku kas pembantu ini murni pengeluaran ya. Kalau di BKU di sini ini tercampur dengan yang lainnya, bisa pajak, bisa pengeluaran, penerimaan dan sebagainya. Kalau untuk buku kas pembantu ini hanya berisi tentang pengeluaran saja. Oke, saya klik buku kas pembantu, kemudian saya download yang Maret ya teman-teman, karena di Januari dan Februari saya tidak ada pembelanjaan. Kemudian klik OK. Nah, setelah klik OK, di sini ekspor ke PDF dulu, kemudian klik OK ya teman-teman. Saya kasih nama contoh. Oke, kemudian
saya save ya teman-teman. Oke, di sini sudah ada file contoh, dan di sini di file contoh ini ya teman-teman, saya ingin mengubah ke Microsoft Excel, dan kebetulan PDF yang saya gunakan ini ada fasilitas bisa mengubah dari PDF ke Excel ya teman-teman. Yang saya gunakan adalah Netro Pro 10 teman-teman. Oke, kemudian ke Excel di sini ya, to Excel artinya PDF ke Excel, kemudian pilih convert. Nah, setelah di convert di sini teman-teman akan ada hasil ya, hasilnya dari pengkonvertan di sini yang sudah berbentuk Excel. Namun kelemahannya di sini teman-teman, nominalnya di sini angkanya ini ya, jumlah saldonya dan pengeluaran penerimaan ini tidak berbentuk nominal. Jadi teman-teman harus ya manual seperti ini ya, 3.510.000 seperti itu. Dan di sini juga 40.000 karena di sini terbaca 40.0000 ya di sini teman-teman. Jadi mungkin waktu mengkonvert itu dibaca koma 40. Jadi di sini cukup 40 saja seperti itu. Jadi di sini ya manual seperti ini. Kalau 50 berarti 50.000 seperti ini. Oke, saya kasih titik saja. Oke, kalau sudah ya teman-teman, kita ke ini aplikasinya, database honor dan transport. Nah, untuk menseleksi database honor dan transport biasanya teman-teman menseleksinya memfilter di kode rekening, kemudian klik filter di sini. Nah, di sini biasanya untuk belanja pegawai teman-teman honor ya, itu biasanya 5.2.1. Jadi yang dicentang ini 5.2.1 saja. Jadi 2 di sini. Kemudian untuk transport biasanya 5.2.2.03.027. Nah, kemudian klik OK. Setelah itu teman-teman, ini sudah terseleksi, baru langsung copy paste saja di sini. Ya, copy, kemudian taruh di sini ya dengan cara paste spesial ya teman-teman. Paste spesial di sini kan. Paste spesial, kemudian pilih value biasanya. Ya. Di sini. Nah. Oh, maaf teman-teman, langsung paste value biasanya. Nah, sini. Ya. Oke. Setelah itu yang untuk pajak dan bunganya ini tidak usah, langsung di sini juga dikopikan, kemudian copy, pastekan di sini untuk value-nya. Nah, setelah itu teman-teman, pengeluarannya di sini ya dikopikan. Ya, karena di sini tidak membaca ya, kita manual dulu 150.000, kemudian di sini 105.000 saya manualkan dulu. Oke, setelah itu kita kopikan di sini, pastekan di sini ya teman-teman. Oke, kemudian copy juga ini, pastekan di sini. Oke, ini untuk daftar database honor dan transport ya teman-teman. Nah, untuk mencetaknya teman-teman di sini tinggal langsung cetak di sini. Oke, baru sudah terbentuk kwitansi di sini ya teman-teman. Tinggal mengklik di sini 1, di sini 2. Jadi BPU 11 honor pembina pramuka. Kemudian ini ada Muhammad Haris ya teman-teman. Atau teman-teman bisa juga menambah ini honor GTT.
honor GTT, Muhammad Haris, honor GTT, Busairi, honor GTT, Ahmad Baihaqi, honor GTT, dan seterusnya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya di sini di print jadi honor GTT Busairi langsung print ya, cetak menggunakan kertas F4 ya teman-teman. John Kevin ini karena tidak ada ini dipilih ya teman-teman. Nah, siapa saja yang menerima ya, Busairi misalnya. Jadi di sini dipilih ya, apa Ibu Yuli, apa Emi di sini. Kenapa di sini kok tidak ada Busairi ya? Karena di database sekolah di sini nggak ada namanya Busairi itu ya. Oke, kalau sudah misalnya mau ngeprint teman-teman langsung Ctrl P kemudian print saja. Ini menggunakan kertas F4 teman-teman. Oke, yang berikutnya yaitu database ini belanja barang jasa dan juga modal ya teman-teman. Database barang dan jasa dan modal ya, ini untuk isian database barang jasa dan modal ya teman-teman. Oke, kita ke contoh tadi, contoh BKU yang sudah di-convert ke Excel ya. Di sini kita filter dulu. Selain ini berarti ya teman-teman kita checklist. Jadi selain ini ya, selain yang di checklist tadi ya. Jadi selain 5.2.1 dengan ini ya, 5.2.2.0.3.027. Kemudian klik OK. Ini di copy ya teman-teman. Di copy saja, artinya di copy yang BPU-nya berbeda. Contoh misalnya di sini kan ada BPU 02, 03, 04, 05 dan 06 ini kan sama ya kan. Jadi hanya copy di sini saja ya. Saya contohkan di sini, atau copy saja semuanya nggak apa-apa. Seperti ini. Oke. Kemudian kopikan, pastekan di sini. Pastekan di sini ya. Di sini BPU 06 ini dihapus ya teman-teman. Nomor bukti di sini karena sudah include ke yang di atas. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah itu kemudian volumenya ya teman-teman. Volumenya sesuaikan dengan notanya. Misalnya volumenya 1000, kemudian di sini satuannya lembar, tarif harganya misalnya 250 per lembar. Di sini juga misalnya ya. Saya kasih contoh di sini, kemudian sapu lidi misalnya 6 buah, disesuaikan dengan BKU-nya ya teman-teman. 5 misalnya. Tarif harga misalnya 15.000, kemudian ciduk misalnya 3, ini 15.000, kemudian sabun mandi ini misalnya 6, harganya 4.000, keset kain 2 misalnya harganya 12.000. Ini contoh saja, ini satu misalnya 100.000. Oke teman-teman, setelah itu langsung ke di sini di uraian belanja di sini ditulis ya teman-teman, semua uraian belanja biar nanti enak di triwulan kedua dan triwulan selanjutnya. Caranya di sini ke arkasnya ya teman-teman, ke lembar kertas kerja. Di sini lembar kertas kerja unit 2.21, klik di sini. Nah, di sini ya teman-teman, setiap ini honorarium, setiap kegiatan di sini belanja ini ditulis ya. Misalnya belanja alat tulis kantor, belanja penggandaan, kemudian belanja bahan habis pakai, pokok alat tulis kantor ya teman-teman, apalagi belanja perangko materai, belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih, ini semuanya ditulis ya teman-teman. Pemeliharaan kamar mandi atau WC ini juga ditulis ini. Setiap ini
belanja barang bahan obat-obatan, semuanya ditulis ya, biar enak aja nanti. Oke, setelah itu, setelah di copy semuanya, baru ke notanya. Oke, ke kwitansinya. Oke, klik ini atau ini sama saja. Oke ya teman-teman, langsung saja. Ini kwitansi ke 1, ini langsung BPU 02 ya. Oke, untuk pembayaran apa ya? Untuk pembayaran misalnya penggandaan, fotokopi, atau jilid. Nah, di sini. Ini dapat dari mana? Yang dapat dari rincian uraian belanja tadi yang ada di sini. Nah, ada di sini. Makanya tadi saya bilang kan suruh ditulis semua. Oke, kembali dulu ke sini. Kemudian di sini tokonya siapa? Misalnya Mulia Agung. Oke. Setelah itu apa saja fotokopinya? Ya, ini hapus, yang nggak apa-apa, delete saja. Fotokopinya misalnya di sini kan fotokopi 1000 lembar, ini 250. Oke. Oke, sudah. Kalau sudah ya tinggal di print saja teman-teman ya, di print saja. Ini notanya sudah ada, cuman di sini masalahnya tidak keluar ini caranya ya, teman-teman. Biasanya tidak keluar, sama dengan kemudian proper, maaf ya, proper. Nah, di sini sudah ada proper ya. Kemudian terbilang. Nah, terbilang di sini ya teman-teman, saya zoom ya, terbilang. Oke, apa terbilangnya di sini ya, 250 ya, yang mau diterbilangkan, artinya yang mau diteksnya, yang mau ditekskan ini berarti ini ya. Kemudian tutup kurung, kemudian spasi, kemudian ketik dan spasi lagi, tanda petik 2, spasi rupiah, spasi tanda petik 2, tutup kurung. Oke, itu sudah. Dan ini disamakan, dan langkah-langkah ini disamakan dengan kwitansi berikutnya ya teman-teman. Misalnya BPU 03 di sini. Oke, BPU 03 di sini juga ubah kwitansinya, notanya ya. Kan ada fotokopi di sini. Nah, seperti itu. Di sini kok ada fotokopi yang sama ya. Kalau misalnya ingin berbeda, dirubah di sininya, di rincian belanjanya. Misalnya di sini fotokopi SK pembagian tugas, fotokopi KKM misalnya ya. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.